Orang yang mahir seperti itu, mahir berbisnis. Diulang oleh Nabi SAW di akhir-akhir hayat beliau di musim haji. Haramnya seharam hari Arafah, bulan Zulhijjah, kotanya Mekah. Cukup satu poin ini, aman dunia. Kenapa beberapa negara aman dari korupsi dan minim korupsi? Tanyakan kepada para pebisnis, sifat apa yang harus Anda kuasai agar bisnismu lancar? Sifat curigai orang. Kau tak pandai mencurigai orang, bisnismu hanyut. Kenapa? Karena terlalu banyak orang sekarang yang tak berhak untuk dihusnuzoni. Setiap ada orang bermuamalah denganmu, ini apa maksudnya? Ini apa tujuannya? Ini apa maksudnya? Apa yang saya akan dikerjai oleh dia? Dia mau ngapain? Ngincar apa dari saya? Orang yang mahir seperti itu, mahir berbisnis. Tapi kalau masuk dunia bisnis, husnuzon, selamat. Selamatlah husnuzonmu, tinggal husnuzon saja. Kenapa sifat itu begitu mekar? Karena terlalu banyak yang jahat. Kalau terlalu banyak yang baik, sifat itu pun tak akan muncul. Jadi umat Islam tak berani berbuat yang buruk kepada orang lain. Dia takut Allah memberikan kepadanya azab. Karena menjahati orang lain di sisi Allah besar. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini dia Islam. Diulang oleh Nabi SAW di akhir-akhir hayat beliau di musim haji. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk kalian sepelekan, untuk kalian zolimi, seperti haramnya negeri ini, bulan ini, hari ini. Negerinya Mekah, bulannya Zulhijjah, harinya hari Arafah. Itulah kehormatan seorang muslim yang tak boleh Anda cederai. Ustadz itu banyak utang, nggak boleh, karena sudah mencederai kehormatannya. Malas sama ustadz itu. Kenapa? Kawin cerai. Anda sudah merusak kehormatannya. Haram itu. Harta dia haram untuk Anda ambil, darah dia haram untuk Anda tumpahkan, kehormatannya haram untuk Anda ganggu. Haram, saudaraku, bukan biasa. Kita yang biasa mengucapkannya, yang kita ucapkan itu haram. Haramnya seharam hari Arafah, bulan Zulhijjah, kotanya Mekah. Kita yang tak merasakan keharamannya sehingga lidah kita gampang melukai orang lain, terutama ketika orang lain itu tak ada di depan kita. Ini Islam. Lihat Rasul seumur hidupnya tak menzolimi satu orang pun. Tak ada yang dizolimi Rasul satu orang pun. Dengan lisannya tak ada, dengan tangannya tak ada. Beberapa bulan sebelum Rasul meninggal, Rasul tampil di hadapan para sahabat dan mengatakan, siapa di antara kalian yang saya zolimi, sekarang tuntut balas kepada saya. Lakukan kisos kalau merasa kalian saya zolimi. Tunjukkan sekarang bahwa Anda pernah menzolimi saya ya Rasulullah, hartanya saya ganti, jasmaninya lakukan kisos balas.
Dan tak ada seorang sahabat pun yang bangkit, karena memang tak ada satu orang pun yang dizolimi oleh Rasul seumur hidup. Inilah umat Islam yang menjaga jangan sampai yang buruk dari dirinya menyeberang ke orang lain. Cukup satu poin ini, aman dunia. Sekarang dunia teriak, di mana keamanan? Apa yang bisa menciptakan keamanan? Mana keamanan itu? Teriak. Di dalam Islam sudah diamalkan, sudah dipraktekkan, dan sudah ada bukti nyata keamanannya. Anda tak mau kembali kepada bangsa yang telah mengamankan dunia ini, karena Anda benci kepada Islam dan umat Islam. Anda kira menjaga keamanan dunia dengan memperbanyak pasukan keamanan, tambah banyak, tambah kami tahu engkau tak aman. Di Sudan ada sebuah kampung yang rumah tak perlu pakai kunci, rumah, pintu tak perlu pakai terali, dan negeri itu terkenal amannya, aman sekali. Ketika ditanya dan ditelisik, ada apa kok kampung itu begitu aman? Mereka punya peraturan, siapa yang terbukti mencuri diikat pakai batu, dibawa ke tengah sungai Nil, dicampakkan. Siapapun yang masuk kampung itu berani mencuri, baik orang kampung itu sendiri atau dari luar, mereka sepakat. Salah memang pekerjaan mereka, tapi mereka telah sepakat untuk menciptakan keamanan di negeri mereka. Mereka sepakat, kalau ada anak kalian mencuri, jangan marah. Ini peraturan yang akan diterapkan. Kalau ada orang luar mencuri kemari, jangan marah. Kabilahnya, ini peraturan kami untuk kami juga, untuk kalian juga. Jangan datang kemari, ambil harta kami. Ketahuan mencuri, kami ikat pakai tali, pakai batu, kami bawa ke sungai Nil, kami campakkan di tengah. Tak berani orang mencuri di situ, karena hukumannya apa? Kalau diikat pakai batu, pakai tali, pakai batu, dicampakkan di sungai Nil, apa jadinya? Mati. Jadi ada efek jerah yang mereka buat untuk kampung mereka sendiri, walau secara syariat salah. Maka tercipta keamanan harta di kampung itu. Kenapa beberapa negara aman dari korupsi dan minim korupsi? Karena ketahuan korupsi, dibunuh mati. Di negeri kita tak dibunuh mati, tak boleh, dipenjara saja 5 tahun, 5 bulan dia keluar. Maka orang tak takut mencuri. Akhirnya pencurian merajalela, karena efek jerah untuk mencuri tak ada. Seorang pencuri di Kuwait tertangkap mencuri dan diproses, ternyata dia pernah hidup sekian tahun di Arab Saudi dan dia tak pernah mencuri. Orang bertanya, kenapa kamu hidup di Arab Saudi nggak mencuri? Kata dia, karena di Arab Saudi kalau saya mencuri, saya tahu tangan saya dipotong, saya tak berani mencuri. Karena hukum potong tangan bagi pencuri masih diterapkan di Saudi Arabia. Maka orang tak berani mencuri, karena takut tangannya bakal hilang. Hilang tangan saja sudah payah, apalagi orang tahu, nah, tanganmu hilang, kau pencuri. Kemana dia pergi orang tahu kau pencuri, karena tanganmu sudah hilang dipotong. Berapa malunya hidup. Efek jerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala, dari pencipta manusia yang tahu bagaimana membuat jerah hati manusia. Namun kita tinggalkan hukum itu, pindah ke hukum manusia untuk manusia. Inilah yang terjadi. Selamat menikmati ketidaknyamanan demi ketidaknyamanan.